Sahabat Kenimas, ketika kita bicara tentang suatu instalasi atau filtrasi pengolahan air bersih untuk dapur umum, restoran, kafe, atau dapur SPPG MBG, jika kita salah memperhitungkannya, kita tidak akan berhasil menghilangkan polutan air, total coliform, dan E. coli. Itu sebabnya suatu sistem pengolahan air tidak bisa langsung kita rancang, kita rakit, dan langsung kita pasang. Jadi kita harus survei lapangan, ambil sampel airnya, kita bawa ke laboratorium. Nah, hasil dari laboratorium itulah kita menentukan suatu sistem pengolahan air yang tepat untuk kita gunakan di dapur. Karyaku untuk Indonesia, ayo klik subscribe. Nah, sahabat Kenimas, mari kita mulai simulasikan bagaimana menginstalasi sistem pengolahan air yang benar dan lengkap pada dapur MBG. Jadi kita menginstalasinya, saya simulasikan saja dari pompa air ini, pompa air sumur. Ini harus kita sambungkan ke klorin. Jadi ini adalah klorinator. Akan membuat air mengandung klorin sebanyak 0,2 mg per liter air sesuai dengan standar Permenkes. Ya, setelah klorinator ini baru airnya kita masukkan ke filter dish di sini, masuk ke sini. Setelah dari filter di sini baru ke karbon. Nah, sahabat, total coliform itu hanya bisa mati jika kita menggunakan klorin. Jadi klorin ini fungsinya sangat penting di dalam sistem pengolahan air yang kita menggunakan air permukaan. Kalau kita menggunakan filter di sini akan mempermudah kinerja dari FRP karena kotoran air yang lebih besar dari 100 mikron tidak akan lewat, ya. Nah, kemudian keluarannya ini, sahabat ya, ini menuju ke toren penampungan. Jadi kita masukkan dulu ke toren penampungan. Nah, sahabat, kalau saya dari arah berbalik seperti ini, jadi ini adalah lubang saluran drain dari backwash, ya. Nah, ini filter dish masuk, kemudian keluarnya lewat sini. Di tangki ini kita bisa mengisi karbon. Lebih baik kalau kepepet boleh pakai pasir silika. Lebih bagus pakai filter stick, ya. Nah, kemudian dia akan keluar dari sini dan kita masukkan di tandon penampungan air yang menjadi dasar dari air baku kita. Air baku yang sudah mengandung klorin, di sana proses pemusnahan total coliform akan terjadi. Jadi klorin bukan dicemplung atau dimasukkan di dalam tandon, tetapi harus menggunakan alat klorinasi seperti ini. Sebab klorin adalah gas yang dipadatkan. Jadi kita harus gunakan gasnya untuk mendesinfektan air. Nah, sahabat Kenimas, ketika air dari toren penampungan sudah penuh, tentu kita akan menggunakan pompa pendorong untuk sistem berikutnya. Jadi ini adalah filtrasi berikutnya. Air akan masuk dari sini. Jadi dari tandon penampungan air baku yang tadi sudah kita proses dengan klorinasi dan karbon, dari pompa pendorong itu air akan masukkan di sini, mikrofilter 5 mikron. Kemudian kita ke berikutnya, ini mikrofilter 1 mikron disertai dengan karbon. Setelah itu ke ultrafilter PVDF di sini 6.000 liter per jam. Nah, setelah itu disterilisasi dengan ultraviolet double di sini dan outputnya di bagian bawah adalah 1 inch. Nah, sahabat, ini adalah sistem lengkap. Jadi output dari filtrasi ini kita bisa langsung sambungkan ke kran-kran atau ke jaringan dari dapur SPPG MBG. Jika kita sudah menggunakan sistem filterisasi seperti ini, masalah zat padat dan zat-zat yang merugikan di dalam air akan hilang. Total coliform dan E. coli akan musnah dengan sistem ini. Nah, sahabat Kenimas, terima kasih atas atensinya. Saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Salam Kendi Emas. Bulan terang, terang bulan.
buaya padahal buaya. Dia berjanji